Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah ke-7 mata kuliah ekologi perairan, materi mengenai ekosistem estuari. Jadi kali ini kita akan belajar apa itu ekosistem estuari. Kalian lihat gambar di belakangnya ini atau background dari PowerPoint ini adalah sungai, ini adalah laut. Nah, estuari adalah di bagian sini. Pertemuan antara air laut dan air tawar yang nantinya akan dipengaruhi oleh pasang dan surut. Jadi untuk tujuan perkuliahan kali ini, saya harapkan kalian dapat mengetahui apa itu ekosistem estuari, bagaimana karakteristiknya, kemudian hewan apa sih yang ada di estuari itu, nanti kita akan belajar. Oke, kita mulai. Yang pertama, untuk definisi estuari sendiri, definisi estuari adalah biasanya ada 3 poin yang menjadi inti dari definisinya. Yang pertama, pantai semi tertutup, kedua dipengaruhi pasang surut, yang ketiga adanya air laut dan air tawar. Jadi estuari ini jika kita definisikan secara sederhana adalah ekosistem yang berada antara air tawar dan air laut yang dipengaruhi pasang surut yang biasanya bentuknya seperti pantai semi tertutup. Nah, jika kalian lihat ini gambarnya, nah ini adalah air tawar dari sungai. Nah, ini air laut. Nah, estuari adalah sistem yang ada di tengah-tengahnya antara air tawar dan air laut. Jadi untuk air tawar kita tahu tidak ada salinitas atau tidak ada kadar garam, sedangkan di air laut memiliki kadar garam mencapai 30 hingga 35 ppt. Kemudian nanti ketika pasang, nanti air laut ke daratan, ke sungai, laut bawah, kemudian air sungainya nanti akan ke atas. Jadi ada perputaran. Kenapa air lautnya di bawah? Karena biasanya massa jenisnya lebih berat dibandingkan air tawar. Kemudian untuk tipe-tipe estuari ada beberapa macam. Pertama berdasarkan sirkulasi atau stratifikasi airnya. Yang pertama itu estuari baji yang terstratifikasi sempurna. Jadi terlihat sekali, nanti ada contohnya bagian mana-mananya gitu. Yang kedua bagian tercampur, jadi airnya hanya sebagian tercampur. Yang ketiga tercampur sempurna. Kemudian yang keempat dengan salinitas yang tinggi. Itu berdasarkan stratifikasi air, sirkulasi dan stratifikasi air. Sedangkan jika berdasarkan ekosistem energetik kemarin ada yang ditanya, ekosistem energetik adalah jadi energi atau energi yang terdapat pada ekosistem tersebut. Misalnya nomor 1 sistem yang secara fisik stres. Jadi ekosistem estuari ini merupakan sistem yang secara fisiknya stres. Kenapa stres? Karena adanya perubahan dari air tawar, air asin, itu setiap hari terjadi perubahan. Sehingga hewan-hewan yang memiliki kisaran toleransi tertentu yang bisa hidup di wilayah ekosistem estuari. Berdasarkan ini. Kemudian ekosistem alami atrik atau stres karena es. Jadi ini ada contohnya, nanti di beberapa ekosistem estuari itu ada daerah temperate atau daerah subtropis yang dilingkupi oleh es itu. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem alami. Ini nanti ada contohnya untuk ekonomi tertentu itu apa. Kemudian yang keempat ekosistem alami tropis dan keragaman tinggi. Biasanya bedanya
ekosistem alami di temperate sama ekosistem alami di tropis di ekosistem estuari. Untuk di temperate jumlah spesiesnya lebih sedikit, sedangkan di tropis lebih banyak karena ada pengaruh suhu. Yang kelima adalah sistem baru yang terkait dengan manusia. Oke, kita masuk aja. Yang pertama untuk dari tipe estuari berdasarkan sirkulasi dan stratifikasi air. Jadi yang pertama adalah estuari baji. Apa yang dimaksud dengan estuari baji? Nah, estuari baji ini masuknya air tawar sangat kuat, seperti pada muara sungai besar. Air tawar berada di atas air asin dan adanya stratifikasi secara vertikal seintasnya. Jadi estuari baji ini biasanya terjadi di muara sungai yang sangat besar, sehingga ada air tawar, ada air laut, kemudian akan bertumbukan. Nah, nanti di antara air tawar dan air asin ini nanti ada sedikit percampuran, nanti itu akan meningkat saintisnya mulai dari 5 ppt, kemudian 10 ppt, 15 ppt, dan akhirnya jadi asin di 33 ppt. Jadi ppt itu per thousand. Jadi banyaknya kandungan mineral atau garam dalam liter air. Kemudian estuari tercampur atau sebagian. Jadi yang dimaksud dengan estuari tercampur yaitu laju masuk air tawar sebanding dengan pasang. Jadi ketika pasang, air tawarnya masuk banding dengan masuknya air asin. Yang kedua, turbulensi mendorong pencampuran yang lebih merata di kolom air. Yang ketiga, salinitas bervariasi secara horizontal maupun vertikal. Nah, kalau yang tadi, dia itu terjadi stratifikasinya untuk yang baji ya. Dilihat dari vertikal, jadi keluar, terus di sini payau dalam berbagai titik. Jadi dari atas tuh terbagi gitu. Sedangkan untuk yang tercampur sebagian, nanti dia tidak hanya di vertikal, tapi juga horizontal. Jadi nanti di atasnya, di sampingnya pun nanti salinitasnya berbeda-beda. Karena tadi yang ada di tulisan ini, jadi masuknya air ketika adanya pasang. Jadi kalau pasang itu kan air laut masuk ke bawah tadi. Nah, ketika air masuk ke bawah, otomatis yang di sungai akan naik ke atas. Jadi terus berputar sehingga nanti ada percampuran dan akan membentuk stratifikasi baik horizontal maupun vertikal. Yang ketiga adalah estuari tercampur sempurna. Ini biasanya pasang sangat kuat atau dominan, tidak ada stratifikasi vertikal salinitas, lebih banyak variasi horizontal dalam salinitas. Jadi ini biasanya di ekosistem estuari yang memiliki tingkatan pasang surutnya yang dominan atau kuat. Jadi airnya langsung berputar, air asin naik, gitu. Air tawar keluar, begitupun ketika surut, air lautnya keluar, air asinnya naik lagi. Jadi ini lebih apa namanya dinamis pergerakannya. Artinya ini ada antara air tawar dan air asin itu ada di tengah-tengah untuk salinitasnya itu. Kemudian ada estuari persalin, ini masuk air tawar kecil, amplitude pasang rendah, laju evaporasi tinggi, vertikal, pada teluk yang tertutup salinitas dapat lebih tinggi dibandingkan air laut. Nah, yang dimaksud dengan estuari persalin itu jadi dia ekosistem estuari hanya saja yang tertutup. Nah, ketika tertutup itu air tawar tidak dapat masuk. Jadi nanti ketika siang hari dia akan menguap, otomatis kan garamnya makin tinggi, kemudian nanti dimasukkan lagi air laut dan menguap lagi. Jadi di situ ada akumulasi garam sehingga biasanya salinitasnya tinggi, makanya disebut hipersalin. Jadi kalau salin itu salinitas, kalau termo itu suhu, jadi hiper itu tinggi. Kalau bahasa ininya bahasa
bahasanya persalinitas tinggi atau salinitas yang tinggi. Kemudian jika berdasarkan tipe estuari berdasarkan ekosistem energetiknya tadi, yang pertama sistem yang secara fisik stres. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem secara fisik stres? Pertama, energi gelombang yang besar. Kedua, arus pasang surut kuat, perubahan suhu dan salinitas ekstrim, oksigen rendah pada malam hari, laju sedimentasi tinggi, keragaman spesies rendah. Jadi, mengapa ekosistem estuar yang disebut sistem yang secara fisik stres? Karena ini pertama, energi gelombangnya sangat besar. Jadi ketika pasang surut, nanti air laut akan naik. Kemudian ketika surut akan turun, ketika akan naik, nanti air lautnya ikut naik. Jadi istilahnya kenapa bikin stres? Karena ada terus perubahan dari asin ke tawar, asin tawar, bahkan nanti ada yang percampuran. Terus kemudian kan karena pergerakan terus menerus, kemudian biasanya di estuari itu terdapat mangrove sehingga dangkal. Ibaratnya kalau di mangrove itu atau di estuari itu ada mangrove yang fungsinya untuk mengikat bahan-bahan organik, jadi itu banyak bahan organik sehingga oksigen yang ada di air itu digunakan untuk merombak bahan-bahan organik tersebut. Nah, ini yang disebut laju sedimentasi tinggi itu maksudnya adanya pengendapan. Jadi di situ kan kalau fungsinya estuari itu karena ada mangrove jadi sebagai filter aja penangkap pasir atau tanah gitu. Jadi ini yang menyebabkan laut itu jernih, itu sistem ini yang terjaga. Dan karena adanya perubahan salinitas yang dinamis menyebabkan hanya untuk ikan ya, hanya biota yang memiliki kisaran salinitasnya yang tinggi yang bisa hidup di wilayah ekosistem estuari. Jadi kalau misalnya kisaran toleransi luas itu namanya iuri halin. Iuri halin itu luas, iuri itu luas, salin itu salinitas. Jadi kisaran toleransinya terhadap salinitasnya luas. Sedangkan kalau sempit, dia cuma bisa hidup di air tawar atau dia bisa hidup di air laut, disebut dengan steno. Steno itu sempit atau terbatas, salin itu salinitas. Jadi itu. Jadi mengapa dia merupakan sistem yang fisik yang stres karena ini keenam hal ini yang menyebabkan di estuari merupakan sistem yang secara fisik stres. Secara fisik itu secara terlihat gitu stres. Kemudian ada juga untuk tipe estuari berdasarkan ekosistem energetik. Yang kedua adalah ekosistem alami Arktik stres karena es. Jadi ini disebabkan cahaya yang tidak cukup atau sedang rendah, keragaman spesies rendah. Contohnya ini contoh yang daerah estuari yang ekstrim, sebut ekstrim karena kalau tadi kan di daerah tropis itu ekstrimnya karena pasang surut sehingga salinitas karena suhu tidak berpengaruh. Kalau di subtropis selain suhu dan selain salinitas pasang surut ada juga suhu. Jadi ketika musim-musim tertentu di airnya itu membeku. Di zona intertidal bagian atasnya ada musim dingin, kemudian di komunitas di bawah. Jadi menyebabkan ikan kesulitan makan, kemudian jumlah spesiesnya rendah, spesies sangat spesifik yang bisa hidup di ekosistem energetik, ekosistem alami Arktik. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem alami temperate. Temperate ini keterangannya variasi musim karena fotoperiod atau periodicitas bulan. Yang kedua dipengaruhi oleh periode edaran matahari. Yang ketiga adalah fluktuasi musiman pada produksi primer, produksi tinggi saat spring dan summer. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, variasi musim karena fotoperiode atau
prioritas bulan. Jadi untuk mengapa foto periode atau prioritas bulan pengaruhi untuk wilayah ekosistem estuari. Yang pertama, ketika pasang surut itu kan dipengaruhi oleh pergerakan bulan, daya tarik bulan, matahari. Itu yang mempengaruhi adanya pasang dan surut. Yang kedua dipengaruhi oleh periode edar mataharinya, karena di temperate atau subtropis ada 4 musim. Jadi nantinya di beberapa musim itu ibaratnya kalau bahasa sederhananya tidak subur, sehingga spesies yang hidup di situ sedikit. Jadi rantai makanannya tidak berjalan. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, fluktuasi musim dan produksi tinggi saat spring dan summer. Jadi pada saat pada saat musim panas dan spring, untuk produksi primernya akan tinggi. Mengapa produksi primer itu maksudnya gini ya? Jadi produksi primer itu melihat dari kesuburan si sumber daya air atau si perairan tersebut. Dari mana dia melihat suburannya? Kalau PP itu dilihat dari banyaknya plankton, fitoplankton. Fitoplankton kan bisa hidup. Mengapa di musim panas yang banyak produksi primernya tinggi? Karena pada musim panas di spring dan di summer ini matahari masih ada, sehingga plankton-plankton masih bisa dapat berfotosintesis, kemudian dapat tumbuh, kemudian dapat berkembang biak. Setelah fitoplankton dapat tumbuh, berfotosintesis, dan berkembang biak, nanti akan muncul zooplankton yang akan memanfaatkannya, yang makan. Nanti zooplankton akan dimanfaatkan oleh ikan, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan kesuburan perairan. Jadi untuk produksi primer itu jadi banyaknya fitoplankton yang kandung di perairan tersebut. Jadi yang pertama, variasi musimnya dipengaruhi tarik bulan. Yang kedua, daerah matahari menyebabkan kesuburannya berubah. Ketiga, pada musim spring dan summer itu yang paling tinggi nilai produksi primernya. Selanjutnya yang keempat, ekosistem alami tropis dengan keragaman tinggi. Jadi tekanan suhu dan salinity rendah. Jadi ini perubahannya tidak drastis. Pasang surutnya tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak. Kemudian energi yang berkembang keragaman, maksudnya energi itu jadi ekosistem itu memiliki keragaman yang bermacam-macam. Ikannya ada berapa jenis, ikannya berapa jenis, bentusnya berapa jenis, dan juga masuk ke banyaknya spesies. Selain itu, warnanya cerah seperti ini gambar di samping. Jadi adukannya tidak terlalu dinamis atau besar, sehingga stratifikasinya pun jadi apa, ibaratnya tinggi, jadi sedang gitu. Jadi kalau di sini tidak jadi pelan antara ini dan ini dan ini dan ini, jadi itu perubahannya itu pelan, tidak ekstrim. Kalau misalnya ekstrim kan nanti di sungai ikan tiba-tiba masuk ke ini akan menyebabkan mati karena sistem regulasinya tidak kuat. Yang ketiga, biasanya ada ini juga coral reef sebelah sana. Jadi kalau untuk ekosistem di daerah pesisir itu pertama mangrove yang ada di estuari, kemudian ada lamun, kemudian nanti di sebelah kanannya kirinya ada terumbu karang atau coral reef. Jadi nanti untuk daerah pesisir mangrove ini terbalik ya, harusnya mangrove, padang lamun, kemudian ada coral reef atau terumbu karang. Nah, yang terakhir untuk tipe estuari berdasarkan energetik, yaitu sistem baru yang terkait dengan manusia. Jadi, tipe estuari khusus yang mengembangkan adaptasi dengan jumlah kegiatan manusia. Jadi, ketika manusia kan hidup menghasilkan limbah antropogen atau limbah yang dihasilkan manusia. Jika kalian lihat di gambar ini, seperti inilah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Jadi nanti ada
baunya tanah, bahkan sampah misalnya. Nanti terus-menerus nantinya akan muncul di sini kan ada nantinya itu akan ada namanya delta. Delta itu berkumpulnya tanah atau pasir-pasir dari sungai di muara. Sehingga nantinya akan terbentuk sistem yang baru, Pak. Otomatis kalau ada daratan yang baru, nanti pasang surutnya berubah, kemudian jumlah air tawarnya berubah, apakah lebih banyak tawar atau air tawar. Jadi itu yang disebut dengan sistem yang baru terkait dengan manusia. Jadi manusia, aktivitas manusia menyebabkan adanya delta atau gundukan tanah sehingga nanti akan mempengaruhi proses yang lainnya. Nah, terkait dengan sistem estuari, hal yang paling kunci adalah pasang surut. Pasang surut mengapa berpengaruh nyata? Karena pasang surut ini akan mempengaruhi salinitas. Jadi parameter utama pada ada parameter kualitas air yang utama pada estuari. Pada salinitas adalah banyaknya garam dalam air. Salinitas pada ekosistem estuari berubah seiring dengan perubahan pasang dan dengan pola pemuatan air tawar dari sungai yang masuk ke dalamnya. Jadi salinitas ini bahasa sendanya dipengaruhi oleh pasang dan surut. Semakin besar juga perubahannya seperti itu. Salinitas di lokasi tersebut bervariasi harian, bulanan, tahunan. Nah, kenapa bisa bervariasi harian, bulanan, tahunan itu juga dipengaruhi tadi gaya tarik hari terbit bulan, sehingga akan mempengaruhi pasang surutnya. Tuh. Dengan demikian variabilitas merupakan karakteristik kunci. Jadi itu variabel itu jadi banyak variabel kunci untuk saintis itu menjadi variabel kunci untuk analisis kualitas air di ekosistem estuari ini. Yang ketiga, variasi ini menghasilkan perubahan dalam komposisi persebaran pelimpahan spesies di estuari karena toleransi dan respon spesies yang terhadap perubahan saintis kemampuan osmologasi sangat menentukan perbedaan organisme di estuari. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan, Pak, apakah ikan tawar bisa masuk ke air laut? Jawabannya tidak secara langsung. Jadi ikan air tawar yang akan masuk ke laut, yang dimasukkan ke laut nantinya akan mati. Kenapa mati? Karena ikan itu memiliki sistem osmoregulasi. Osmoregulasi itu adalah penyeimbangan cairan dan mineral yang ada di tubuh ikan dengan yang ada di lingkungannya, yaitu airnya. Jadi ketika airnya memiliki mineral yang tinggi, kemudian di tubuhnya rendah, nanti mineralnya akan masuk. Jadi ikan air tawarnya akan mengembung, akan mati. Jadi untuk mempelajari osmoregulasi ada mata kuliah selanjutnya di visual biologi. Selanjutnya untuk karakteristik ekosistem estuari, yang pertama estuari dapat disebut sebagai daerah peralihan ekoton antara habitat laut dan habitat air tawar. Jadi kan tadi kita lihat gambarnya sama air tawar sungai, kemudian ada pertemuan air tawar dan air asin atau air laut. Nah, disitulah pertemuan itu disebut dengan daerah peralihan ekoton. Didominasi oleh substrat berumpur. Nah, jadi di daerah estuari ini biasanya substrat itu dasar itu berlumpur. Mengapa? Karena di estuari ini terdapat mangrove yang fungsinya untuk menangkap tanah, pasir, sehingga di bawah itu jadi banyak lumpurnya. Dapat banyak bahan organik. Nah, jadi di daerah estuari ini banyak bahan organiknya. Mana banyak bahan organiknya? Pertama dari tanamannya, yang kedua dari bawah dari sungai itu banyak daun-daunan, pohon dan selanjutnya. Yang keempat, banyak karakter fisik, kimiawi dan biologis yang khas. Jadi karena dia terjadi pasang surut, otomatis parameter kualitas airnya pun akan berubah-ubah.
Jadi tidak sama apakah dia masuk ke tawar, apakah dia masuk ke laut. Nanti itu akan disesuaikan dengan pasang surutnya. Parameter fisik itu seperti warna, cahaya, bau misalnya gitu kan. Kemudian untuk kimia seperti salinitas, pH, DO, nanti oksigennya pun akan berubah seiring dengan pasang dan surutnya. Antara biologis, nah karena tadi saya sudah bilang karena adanya eh, pasang surut sehingga salinitasnya berubah-ubah hingga mempengaruhi osmoregulasinya, sehingga hanya hewan-hewan yang memiliki kemampuan osmoregulasinya yang baik yang dapat hidup di wilayah ekosistem estuari. Komunitas sering berubah secara berangsur-angsur dan bertahap. Komunitas itu kan kumpulan dari populasi ya. Jadi kenapa sering berubah secara berangsur-angsur? Karena perubahannya karena di ekosistem estuari ini dinamis pergerakannya. Nanti pasangnya tinggi, banyaknya komunitas apa, pasangnya rendah, banyaknya apa, musimnya apa, banyaknya apa. Jadi nanti nanti akan menyesuaikan dengan musim seperti itu. Nah, selain itu untuk karakteristik ekosistem estuari, oksigen yang dipasok melalui dua cara. Jadi dari mana sih ekosistem estuari itu memiliki oksigen? Pertama melalui difusi dari udara bebas. Jadi air udara kan di oksigen kan di udara banyak. Ini nanti masuk melalui pergerakan, melalui difusi. Ada ombak, ada pergerakan yang lainnya. Yang kedua, fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton dan tumbuhan air tingkat tinggi. Jadi karena di situ banyak cahaya matahari atau adanya sebenarnya ini di semua ya proses fotosintesis yang dilakukan fitoplankton dan tumbuhan air tingkat tinggi. Jadi di situ nanti banyak ada ada makrovita untuk fotosintesis. Yang ketiga, semakin tinggi suhu dan salinitas akan menekan tingkat kelautan oksigen. Jadi untuk your info gitu kan, untuk parameter oksigen itu dipengaruhi oleh tingginya suhu dan salinitas. Apa demikian, suhu itu nanti akan melepaskan oksigen di dalam air. Itu kan H2O, nantinya akan menjadi gas untuk O2. Terus, salinitas akan menurunkan kelautan oksigen. Mengapa demikian? Jadi sekalian saya menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan, mengapa uh, di air tawar, di air laut, di air tawar ya, tidak banyak garam-garamnya. Kita analogikan air itu seperti wadah. Air itu seperti wadah. Nah, untuk air tawar itu wadah itu hanya terisi bahan organik, kemudian sungai, kemudian oksigen dan yang lain-lainnya. Mineralnya rendah. Kemudian air laut oksigen tinggi, mineralnya banyak, bahan organiknya yang rendah. Ketika wadah itu diisi oleh banyaknya mineral, otomatis proporsi dari oksigennya pun akan berkurang. Ya, akan berkebalikan. Oksigennya ini tidak secara langsung. Jadi secara periodik seperti itu. Yang keempat, pada suhu yang sama, kelautan oksigen lebih rendah 20% dari kelautan oksigen di air tawar. Nah, mengapa lebih rendah dibandingkan air tawar tadi? Karena di sana itu suhunya tinggi, kedua salinitasnya juga tinggi. Yang saya analogikan karena wadah. Di wadahnya terisi mineral, di wadah masih oksigen itu tidak. Kemudian kekeruhan. Kekeruhan akan naik pada saat pasang surut karena teraduknya lumpur dasar oleh ombak dan angin. Kekeruhan atau turbidity adalah yang dapat kita lihat ada visualisasinya itu merupakan parameter fisika. Kita lihat dapat kita lihat langsung bentukannya dia keruh atau tidak. Keruh itu berarti kan banyak bahan organik. Efek kekeruhan terhadap ikan dan hidup lainnya membatasi proses fotosintesis dan meningkatkan respirasi
penggunaan oksigen, dan jumlah CO2 yang dihasilkan. Mengapa membatasi fotosintesis? Karena plankton pun kesulitan atau tertutupi bahan-bahan organik untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua, menyumbat insang, karena kan partikel-partikelnya itu nanti akan menutupi insang tidak bernapas. Kedua, selanjutnya organ makanan bentos oleh partikel tersuspensi. Jadi malah ada keuntungan untuk ikan itu akan menutupi insang, tapi untuk bentos itu sebagai makanan partikel tersuspensi. Ketiga, pengaburan atau penglihatan ikan ketika memburu makanan. Jadi ketika keburuhannya tinggi, kan kesulitan untuk menangkap ikan yang awalnya akan mencari mangsa, malah jadinya dimangsa karena tidak terlihat bahwa di situ ada pemangsanya. Kemudian organisme di ekosistem estuari apa saja sih yang hidup di ekosistem estuari, jumlahnya banyak atau tidak. Karena itu organisme yang lain hanya menggunakan estuari sebagai tempat persinggahan untuk mencari makan, berlindung, memijah, dan bersarang. Nah, apa sih estuari bisa menjadi banyak tempat seperti digunakan banyak tempat oleh hewan lain? Jadi pertama, organisme yang menetap di estuari jumlahnya tidak banyak tadi lagi karena dipengaruhi pasang surut, kemudian banyaknya bahan organik, hingga oksigennya rendah, kemudian kualitasnya selalu berubah, dan sebagainya yang saya jelaskan sebelumnya. Kedua, sementara organisme yang lain hanya menggunakan estuari sebagai bentuk pelestarian. Jadi sebenarnya kalau estuari itu selain tempatnya pasang surut, jadi biasanya banyak pohon, jadi banyak mangrove. Nantinya digunakan untuk mencari makan. Kenapa untuk mencari makan? Karena jika di situ kan ada daun-daun yang dari sungai. Kemudian nanti kan di akar mangrove-nya itu diikat sehingga banyak bahan organik. Kemudian nanti akan dimanfaatkan, akan dirubah menjadi akan dimanfaatkan oleh fitoplankton, akan dimanfaatkan oleh zooplankton, kemudian akan dimanfaatkan oleh ikan dan seterusnya. Jadi kita tahu nanti ikan apa saja organisme yang hidup di ekosistem estuari. Kemudian tempat berlindung. Jadi karena banyak tanaman atau mangrove, jadi ikan biasanya memanfaatkannya untuk berlindung dari predatornya. Yang kedua, tempat memijah. Dapat tempat memijah karena lokasinya itu kan untuk daerah estuari itu banyak celah atau tutupan. Ketika mengeluarkan telur itu terjaga, tidak dimasukkan. Terakhir, pembesaran. Mengapa pembesaran? Karena di situ banyak pakan yang berasal dari daun yang busuk atau dari yang air sungai yang masuk ke laut. Ini banyak makanannya. Contohnya fitoplankton, zooplankton, plankton, kemudian bentos, ini hewan-hewan yang ada di estuari, nabati, bentos, hewani, Peran ekologis bentos dalam ekosistem perairan antara lain mengurangi bahan organik yang terdapat di dasar atau di daerah. Jadi mengapa sih bisa mengurangi bahan organik yang terdapat di dasar? Jadi sifat dari mangrove yang ada yang hidup di yang itu menyebabkan mengikat bahan organik sehingga bahan organik tidak masuk ke air laut dan air laut sehingga dapat masih bisa digunakan untuk kegiatan wisata. Yang kedua, pengalihan energi dari produsen ke primer organisme yang berjenjang trofik tinggi. Jadi tadi seperti saya jelaskan, pengalihan energi dari produsen primer ke organisme yang berjenjang trofik tinggi. Karena tadi ada fitoplankton, zooplankton, ada ikan kecil, ikan besar, dan seterusnya. Beberapa bentos bernilai komersial tinggi seperti garam. Jadi
Pirang, udang barong, keranggar hidup di wilayah estuari. Kemudian ikan yang tawar kadang kala masuk ke estuari mujair dan jambal. Jadi tidak semua ikan ikan air tawar dapat masuk ke air laut. Baik pun sebaliknya tidak semua ikan laut masuk ke estuari atau masuk ke sungai. Karena sistem osmologi menghalangi mereka. Kecuali ikan salmon, ikan sidap. Kemudian ikan estuari sejatinya seluruh hidupnya tinggal di estuari. Nah, jadi dia dari kecil ibaratnya sampai besar tinggalnya di estuari. Contohnya kemudian ikan anadromous dan catadromous, ikan yang berbuaya itu berjalan dari tempat dia lahir, tadinya pembesaran, kemudian dia memijah ke anguilla, sidat, laut, dan sungai, kemudian balik lagi ke laut, ke salmon, kebalikannya dia datang ke atas, kemudian turun, kemudian nanti untuk ikan laut yang menggunakan estuari sebagai tempat pencarian makan, pembinaan proses budaya dan budidaya ini ikan laut. Kemudian jadi ini adalah siklus organisme karena ada nutrien yang berasal dari ada mikrobiota, ada daunnya, ada bahan-bahan organik yang berasal dari sungai, kan nanti sederhana dan feeder, ada mikrobia feeder, terakhir nanti akan dimanfaatkan oleh situ. Kemudian ada matahari, nutrien, plankton dapat berkembang, kemudian nanti akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan oleh ikan yang besar, kemudian akan ada filter feedernya dari kerangnya, kemudian ada predator fish ya, ikan pemangsa. Seperti cukup dari saya. Oh ya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari adik-adik. Yang pertama akan saya jawab adalah pertanyaan dari Beryl Bagus Wildan C2 446. Izin bertanya, mengapa suhu yang sama melakukan oksigen di estuari lebih rendah? Oksigen lebih rendah karena di situ banyak bahan organik. Kalau banyak bahan organik kan banyak bakteri. Jika banyak bakteri akan mengambil oksigen. Kemudian banyaknya kandungan mineral di di air sehingga wadah atau tadi kan saya analikan air di wadah itu tidak cukup untuk itu. Yang kedua Samuel Giseli C274, bagi Pak saya ingin bertanya maksudnya estuari energetik. Bagaimana ya, saya masih bingung dengan yang sudah estuari energetik adalah energi yang dimiliki oleh estuari atau sumber daya yang dapat memanfaatkan keenergi yang dihasilkan dari ekosistem estuari. Kemudian sisi Tahira C2458. Bagi Pak yang bertanya, berdasarkan plankton sebagian hidupnya berupa plankton. Hidupnya lagi apa Pak dan bagaimana perubahannya? Jadi ada namanya meroplankton, ada namanya plankton. Mero itu sebagian hidupnya menjadi plankton, dan plankton terus-terusan jadi plankton. Jadi contohnya ikan sidat itu ketika nanti apa dia plankton atau arus melawan, kemudian kita besar dia sudah bisa melawan. Jadi mero itu hanya sebagian. Kalau plankton seluruh hidupnya menjadi plankton. Erlina Davitri C2 19 izin Pak untuk jenis biota
yang berada di perairan tawar, apakah biota tersebut saat menyentuh air laut langsung mati? Untuk beberapa jenis, ya, tapi beberapa jenis lagi tidak. Yang memiliki kisaran toleransi luas, saja misalnya seperti sidat, salmon, nila, dan lain-lain. Udang ada, udang karena itu yang terhadap perubahan sanititas. Yang terakhir ada Jenny. Selamat pagi, apa ada praktikum menjelaskan bahwa estuari akan terpapar matahari? Apakah hal tersebut bersinar matahari akan selalu besar? Mungkin bukan akan selalu ketika siang kena matahari, tapi ketika malam tidak. Dan yang masuk tuh mungkin akan tembus ke bawah karena biasanya kedalamannya terlalu dalam, sehingga matahari akan masuk ke dasar perairan. Kemudian dari Karisma Putri yang bertanya, masih kurang paham dan ekosistem alami pengaruh pada periode edar. Tadi pertanyaan dari Karisma Putri. Pengaruh edar matahari terhadap bulan, apakah yang bagi estuari, apakah karena pasang surut? Ya benar, karena pasang surut untuk periode matahari. Kemudian ada pertanyaan dari Ameliani. Pertanyaan pertama, jadi di BPT ada ekosistem alami, aktivitas karena es, dan sistem secara fisik stres karena adanya gelombang dan arus yang besar. Saya tanyakan, ada tidak Pak cara adaptasi biota yang ada dalam peran tersebut? Ada. Jadi yang pertama, ikan-ikan yang hidup di daerah itu biasanya memiliki kulit yang tebal sehingga dapat menahan dia dari tekanan yang besar dari media ke lingkungannya. Salah satunya, banyak lagi. Kemudian yang kedua, variabilitas apa saja menjadi karakteristik kunci penentuan salinitas. Jadi untuk salinitas itu, variabilitas salinitas itu nanti bisa dipengaruhi oleh suhu dan banyaknya mineral atau TDS pun bisa jadi banyaknya bahan yang terkandung dari mineral yang terkandung di air. Jadi salinitas itu mineralnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai peran estuari jika kita dengan mata kita melihat perbedaan warna pada air. Dalam hal ini bagaimana Pak sebelum kita meneliti keadaan air, apa yang dapat diartikan sebagai air laut dan keadaan air? Jika kasat mata biasanya air laut berwarnanya biru, ya mangrove hijau, sungai coklat, tapi itu tidak general ya, hanya di beberapa wilayah. Untuk bisa membedakan air laut atau air panas itu hanya bisa dilihat dari salinitasnya. Berapa kadar garamnya, misalnya bersalinitas tapi rendah sebut estuari, payau, laut jika tidak bisa kita sebut air tawar. Kemudian dari Jenny, jika pada pasang surut meningkat dan baik fotosintesis maupun ikan seperti insan terganggu, apakah ikan-ikan tersebut apakah tetap berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut atau melakukan perlindungan diri Pak jika ada sebenarnya melakukan perlindungan? Jadi untuk ikan-ikan yang di estuari selain memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap salinitas juga nanti memiliki kemampuan melihat sehingga dia dapat melihat ketika keruh matanya besar, kemudian dia mulai bergulung rapat sehingga partikel-partikel kecil atau lumpur-lumpur tidak bisa masuk ke ikannya seperti itu. Kemudian terakhir, sudah selesai. Maaf apabila ada kekurangan, nanti jika ada pertanyaan kita tanyakan lagi. Untuk yang kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.